Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma. Saya dari kelas keuangan A dengan NIM 17 02361201116. Jadi video kali ini saya buat untuk memaparkan materi tentang analisis aktivitas pendanaan. Jadi pada materi kali ini, analisis aktivitas pendanaan itu yang akan dibahas terdapat 6 sub, yaitu sub pertama yaitu kewajiban. Kewajiban adalah klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar, atau yang biasa disebut dengan kewajiban jangka pendek. Dalam kewajiban lancar ini terdapat dua bentuk, yaitu kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi dan kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan. Kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi itu sendiri berupa utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan itu yaitu peminjaman jangka pendek. Yang kedua yaitu kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, yang mana biasa disebut dengan kewajiban jangka panjang. Contoh kewajiban jangka panjang itu sendiri ialah obligasi, di mana obligasi itu waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu analisis kewajiban. Dalam menganalisis kewajiban, kita harus menganalisis penjelasan kewajiban berikut ini. Yang pertama yaitu ketentuan, kedua kondisi, ketiga batasannya, dan keempat fitur penting. Dalam ketentuan itu berisi tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, metode pembayaran yang akan kita lakukan, dan jumlah yang harus dikembalikan. Kemudian kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan lainnya, dan yang ketiga yaitu pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis, dan yang terakhir yaitu fitur konversi kewajiban yang bersifat difus. Kemudian sub yang kedua yaitu sewa guna usaha, di mana sewa guna usaha adalah perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa, di mana dalam perjanjian itu memberikan hak atas penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pemilik. Ada dua jenis sewa guna usaha, yaitu sewa pendanaan dan sewa operasi. Sewa pendanaan yang dimana lessor mencatat sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Yang kedua yaitu sewa operasi, misalnya sewa guna usaha ini baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca. Sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi. Selanjutnya itu akuntansi dan pelaporan sewa guna usaha. Klasifikasi dan pelaporan sewa guna usaha. List mengklasifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai kapital list jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria, yang dimana kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat transfer kepemilikan aktiva list pada akhir masa sewa guna usaha. Yang kedua yaitu terdapat opsi untuk membeli aktiva pada harga murah, dan yang ketiga yaitu masa sewa guna usaha 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aktiva, dan yang keempat yaitu nilai pembayaran sewa dan pembayaran sewa guna usaha minimum lainnya 90%. Selanjutnya itu pengungkapan sewa guna usaha. Perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa guna usaha di masa depan untuk capital list dan operating yang tidak dapat dibatalkan. Kemudian analisis sewa guna usaha. Dampak operating list. Operating list menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Operating list menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Operating list menunda pengakuan dibanding dengan capital list.
Selanjutnya yaitu konversi operating list menjadi capital list. Yang pertama yaitu menilai apakah klasifikasi operating list dapat diterima. Yang kedua menghitung nilai aset sewa. Yang ketiga mengestimasi dampak reklasifikasi sewa pada laba yang dilaporkan. Imbalan pasca pensiun. Terdapat dua bentuk imbalan pasca pensiun, yaitu imbalan pensiun di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun. Yang kedua yaitu imbalan pasca pensiun lainnya di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain terutama kesehatan dan asuransi jiwa. Selanjutnya itu aktiva pensiun dan status pendanaan. Perusahaan seringkali menganggap program pensiun yang didanai lebih sebagai sumber dana untuk mendanai akuisisi mereka, yang dimana biaya pensiun itu terbagi menjadi biaya pensiun ekonomi, di mana biaya pensiun ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu biaya pensiun berulang dan biaya pensiun tak berulang. Imbalan karyawan pasca pensiun. Imbalan karyawan pasca pensiun lainnya merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiun dan anggota keluarganya. Dan sub yang keempat yaitu kontingensi dan komitmen. Yang pertama yaitu kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada 1 tahun lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi disebut kewajiban. Analisis kewajiban kontingensi. Yang pertama yaitu deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat risiko. Kedua, jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlukan dalam penentuan risiko. Ketiga, pembebanan estimasi kerugian kontingen jika ada. Bagian B yaitu komitmen. Komitmen adalah klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan. Sub kelima yaitu pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Menurut Donald E. Kiso 2011, pembiayaan di luar neraca dapat mempunyai beberapa bentuk, yaitu yang pertama yaitu anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi. Yang kedua entitas dengan tujuan khusus atau special purpose entity. Yang ketiga yaitu list operasi. Sub terakhir yaitu ekuitas pemegang saham. Analisis atas ekuitas harus dipertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Standar ekuitas pemegang saham yaitu 1. Mengklasifikasi dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Kedua, mempelajari hak untuk kelompok pemegang saham dan prioritas mereka pada likuidasi. Dan ketiga, menelaah kontrak. Adapun jenis saham itu terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Di mana saham biasa itu adalah di mana suatu perusahaan menerbitkan hanya satu saham saja, sedangkan saham preferen itu adalah saham yang dimana terlebih dahulu mendapatkan dividen. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.